teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ratnasari dari kelas 2025C dan rekan saya. Perkenalkan saya Safira Farja Alwiyah dari kelas 2025C dan perkenalkan juga rekan saya. Dan perkenalkan saya Ridwan Diaksa dari kelas 2025C. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas nih topik yang paling sebenarnya apa itu, yaitu menyimak wawancara. Nah, tapi kalian tenang aja ya teman-teman, soalnya di sini kita bakal jelasin materi ini dengan sangat mudah ya teman-teman. Nah, kalian perlu menyimak ya. Nah, benar banget. Jadi banyak orang nonton wawancara tapi cuma ya gitu aja. Padahal kalau kita pahami dengan seksama, banyak materi yang bisa kita dapat dari melihat wawancara tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan memahami apa aja sih wawancara itu. Dan supaya makin seru, kita juga kasih contoh wawancaranya loh. Jadi gak cuma teori tapi juga langsung praktik. Dan langsung aja simak materinya. Nah, untuk memulai materi ini, di sini kita akan bahas dulu nih teman-teman, apa sih pengertian menyimak wawancara itu. Nah, menyimak wawancara itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan orang ngomong, bukan sekedar kita mendengarkan orang yeping atau bagaimana, tetapi kita di sana benar-benar sangat ikut memperhatikan antara pewawancara dengan narasumber. Nah, berbeda dengan menyimak biasa. Kalau menyimak wawancara itu kita di sana akan menyimpulkan maksud dan isi dari percakapan tersebut. Nah, sedangkan untuk menyimak biasa kita hanya sekedar menyimak tetapi kita tidak bisa menangkap apa sih yang dimaksudnya. Tetapi kalau kita menyimak wawancara, kita di sana juga ikut terlibat dalam mereka bercakap, kemudian mereka inti dari mereka kita juga mengerti. Kita juga bisa mengambil kesimpulan antara apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, kemudian kalau menyimak biasa itu menyimak hanya sekedar biasa. Tapi kalau menyimak wawancara itu kita juga aktif turut dalam percakapan tersebut. Selanjutnya, kalian harus mengerti ya teman-teman, kalau menyimak itu juga sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita salah dalam menyimak, kita akan rugi sendiri teman-teman. Kita akan rugi pertama. Kemudian kita juga akan salah dalam menangkap isi dari penyimak tersebut dan kemudian bakal jadi salah paham antara penyimak dan narasumber. Nah, setelah itu kalian juga harus tahu nih teman-teman, kenapa sih kita harus benar-benar menyimak wawancara dengan baik. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dari wawancara menyimak itu sendiri. Jadi apa sih tujuan dari wawancara menyimak itu sendiri? Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi sesuai fakta dan data. Lalu yang kedua adalah untuk memahami apa maksud dari narasumber tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk membantu kita dalam membuat rangkuman, laporan, dan juga untuk menjawab pertanyaan tentang wawancara yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah untuk memilah dan memilih mana fakta yang benar dan mana fakta yang salah. Jadi saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam wawancara. Yang pertama tentu saja ada pewawancara. Jadi pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan dan juga menuntun jalannya wawancara. Lalu yang kedua ada narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan informasi yang dia ketahui mengenai topik yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah topik. Jadi tanpa topik yang jelas, pertanyaan dan juga jawaban ada unsur-unsur lain seperti media, tempat, dan juga durasi. Dan itu adalah unsur-unsur mengenai menyimak wawancara. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang perlu diperhatikan dalam wawancara itu. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan saat menyimak wawancara. Ini penting supaya informasi yang kita tangkap tidak salah atau terlewat. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu pertanyaan dari pewawancara. Pertanyaan ini
bisa jadi arah utama pembahasan. Jadi kita tahu informasi apa yang sedang dicari. Yang kedua, kita fokus pada jawaban narasumber. Nah, biasanya poin penting itu disampaikan dengan cara yang lebih jelas atau biasanya dengan nada tertentu. Yang ketiga, kita coba hubungkan antara pertanyaan dengan jawaban. Walaupun kadang jawabannya panjang, kita harus tetap mencari inti dari ucapan. Yang keempat, simpan atau catat kata kunci. Misalnya angka, tahun, tempat, nama tokoh, dan informasi lainnya. Dan yang terakhir, usahakan menghindari gangguan supaya kita bisa menjaga konsentrasi dan tidak ketinggalan informasi. Nah, supaya semua poin tadi lebih mudah dipahami, kita juga perlu teknik mencatat yang benar. Nah, sekarang kita akan membahas teknik mencatat saat menyimak wawancara supaya apa yang kita dengar bisa terekam dengan jelas. Nah, teknik yang pertama adalah mencatat poin-poin penting apa saja, bukan sebuah kalimat yang panjang. Ini supaya kita bisa tetap mengikuti alur pembicaraan tanpa tertinggal. Lalu yang kedua, gunakan bullet point, simbol atau singkatan agar lebih cepat. Dan yang ketiga adalah menggunakan pola 5W1H, yaitu who, what, when, where, why, dan how. Cara ini membantu catatan agar lebih rapi dan jelas. Dan yang keempat adalah kalau ada data penting seperti tanggal, angka, atau istilah tertentu, beri tanda khusus supaya bisa dijadikan rangkuman atau laporan. Nah, itu dia adalah teknik mencatat yang bisa dipakai saat menyimak wawancara. Baik teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan materinya, sekarang kita lanjut ke wawancaranya. Jangan lupa disimak baik-baik ya, karena kita juga ada tugas kecil-kecilan untuk kalian. Halo guys, di sini saya akan mewawancarai nih kepada kakak-kakak yang duduk di sana. Ikutin aku yuk. Halo Kak, selamat pagi. Boleh dipegang? Pagi. Oke, pagi. Oke, sebelumnya bisa kenalin dulu nama kakaknya siapa? Boleh. Semuanya ya, kenalan ya. Saya Amelia Putri. Saya Maria Hizkiel. Saya Nadia Mei. Oke, kalau boleh tahu dari mana nih asalnya semuanya? Saya Nglego. Saya Karangsari. Garum. Oh, dari sekolah? Dari sekolah SMK Negeri 2. Oh, itu mana sih tempatnya? Belakangnya SMA 1. Oh, iya iya iya. Kalian boleh tahu ngapain nih agendanya di perpus atau mau ke makam? Keliling di sini mau bikin tugas video juga. Apa tuh kalau boleh tahu? XL itu tugas dari XL kemarin dari Unisba. Oh, jadi kemarin ada mahasiswa ke Unisba terus dikasih tugas atau gimana? Iya, kayak apa dikasih tahu gimana caranya bikin tugas video biar bagus kayak mengaplikasikan AI itu gimana gitu. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kakak-kakak ini besok mau rencana kuliah atau enggak kalau boleh tahu? Aku enggak Kakaknya? enggak sih. Oh, enggak. Oke, terima kasih ya Kak Iya, sudah mau meluangkan waktu. Iya. Semoga di sini tetap betah ya Kak. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Saya Safira dari UNESA. Kalau boleh minta waktunya sebentar Bu. Ya, boleh. Jadi dengan Ibu siapa? Bu Siti. Yang Bu Siti. Dari mana Bu? Saya dari Ngawi. Kalau boleh tahu tujuannya Ibu kemari apa? SOC ya. Student Outing Class dari SMP Waitia Ngawi untuk melihat makam Bung Karno, Museum Peta dan Blitar Park. Oh, jadi ini mau ke Blitar Park atau Iya, gimana, Bu? iya. Oh, begitu. Kalau menurut Ibu, bagaimana? Kenapa kok memilih tempat ini daripada yang lain? Gitu? Ya, karena Bung Karno itu pahlawan nasional ya, presiden pertama di Indonesia. Jadi kita wisatanya edukasi juga ya, memperlihatkan makam Bung Karno ya, pahlawan proklamator.
Halo guys, jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu pedagang yang berjualan di sekitar makam Bung Karno. Yuk ikut saya. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya, izin meminta waktunya sebentar, apakah diperkenankan? Oke, boleh, monggo ya, siap saja. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ridwan Diaksa, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Oke ya, nama saya Imam Muslimin. Hari-hari ya berjualan di sini. Kalau alamat saya di Trunojoyo RT 2 RW 3. Baik, Sentul. baik Bapak, izin bertanya, kan ini kan akhir tahun ya. Ini kan akhir tahun ini, apa omset penjualan di sekitar makam Bung Karno ini apakah naik atau justru turun? Ya kalau biasanya menaik ya, biasanya naik. Tapi untuk kali ini kita sangat-sangat turun, terjun bebas. Itu mungkin karena ya situasi kondisi alam yang di luar daerah kan banyak bencana ya. Jadi kita tidak bisa memastikan tahun baru, Natal dan tahun baru ini rame apa enggak. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu sudah rame. Tapi tahun ini ya bangsa kita dia ada beberapa bencana itu akhirnya juga mempengaruhi pengunjung untuk ke sini. Baik, Bapak, apakah produk-produk yang dijual ini saya lihat kan juga ada tas, ada manik-manik juga. Ini apakah buatan sendiri atau mengambil dari pengepul? Ya sebagian ada UMKM ya, ada home industry yang dari sini kayak tas batok, barang ini asli dari Blitar. Ada tas-tas yang seperti Oscar, ada labelnya Blitar, itu juga dari Blitar. Ada kendang sentul, ini asli khas Blitar. Terkecuali kalau ada beberapa ya pernak-pernik yang ada yang nyuplai ke sini. Itu ya kayak tasbih seperti itu dari luar kota. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga jualannya laris dan mendapatkan omset yang tinggi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Jaya. Nah, teman-teman, itu tadi video wawancaranya. Kalian simak dengan baik kan? Karena seperti yang sudah kita bilang, akan ada tugas untuk kalian. Tenang aja, gampang kok. Asal kalian tadi menyimak wawancara dengan benar ya. Nah, jadi yang pertama, kalian harus catat hal-hal yang penting dan menarik. Lalu yang kedua, laporkan kembali hal-hal penting tersebut. Dan yang terakhir, simpulkan wawancaranya dan jangan lupa dikerjakan ya. Nah, baik teman-teman, itu tadi materi dari kami, mulai dari pengertian sampai teknik mencatat, ditambah contoh wawancaranya. Nah, kami harap setelah ini kalian jadi lebih paham cara menyimak wawancara dengan baik. Karena keterampilan ini akan sangat berguna di banyak pelajaran lain juga. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, agar kalian semakin terlatih dalam menangkap informasi. Sekian dari kami, sampai jumpa.